Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Herlina dari Prodi Teknik Informatika tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan tentang penggunaan proses dan juga beserta dengan sintaks atau codingan dari kuis mata kuliah web programming, yaitu membuat CRUD data mahasiswa dan juga dosen, yang mana CRUD ini dikombinasikan antara PHP dengan Bootstrap. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah framework yang dikombinasikan antara CSS dan juga HTML. Gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pembuatan tampilan website. Sebelumnya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu exampp. Exampp ini adalah untuk mengaktifkan Apache dan MySQL-nya, dan klik start seperti ini, sehingga kita dapat membuka atau dapat terhubung antara koneksi PHP dengan database-nya. Setelah itu kita bisa mengeksekusinya pada web browser dengan memanggil localhost dan juga filenya. Nah, ini adalah tampilan dari website yang mana nantinya ini adalah berisi data CRUD antara mahasiswa dan juga dosen. Kita lihat atau kita review sedikitnya seperti ini. Ini adalah tampilan dari mahasiswanya, dan ini dosen. Selanjutnya, saya akan menampilkan sintaks atau komponen dari codingan yang bisa membangun website tampilan dosen dan mahasiswa ini. Kita buka terlebih dahulu Visual Code-nya. Visual Code ini adalah untuk menampung atau membuat sebuah codingan-codingan. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah membuatkan file-file atau masing-masing codingan yang nantinya bisa menampung semua data-data antara dosen dan mahasiswa ini untuk dibuatkan CRUD datanya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui CRUD itu apa. Jadi, CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD ini memiliki fungsi-fungsi utama yang diimplementasikan dalam aplikasi database. Yang pertama yaitu C ini artinya create. Nah, jadi fungsi create ini adalah untuk membuat record baru dalam database, atau juga sering disebut dengan fungsi insert. Selanjutnya, RR-nya ini adalah sebuah read. Jadi fungsi read ini sama seperti fungsi search, yaitu untuk membaca data dari tabel atau recordnya. Untuk U-nya itu adalah update. Nah, update ini yaitu berfungsi untuk memodifikasi record atau data yang sudah tersimpan di dalam database dengan fungsinya ini adalah update. Selanjutnya yang terakhir adalah delete, atau D-nya itu adalah delete. Jadi delete ini artinya untuk menghapus record atau data yang memungkinkan datanya tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam sebuah database. Untuk langkah pertama adalah kita harus membuatkan terlebih dahulu koneksinya antara PHP dan juga database-nya. Di sini terdapat codingan
PHP. Untuk membuka codingan dari PHP atau berbasis PHP, selanjutnya ada atribut atau elemen server name, yaitu dengan nilainya adalah localhost. Jadi server name-nya itu adalah localhost. Yang kedua parameter. Nah, parameter jadi server name, username, password, dan dbName ini adalah sebuah parameter yang masing-masing nilainya memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk yang username-nya nilainya adalah root, yaitu default dari database-nya. Password, nah password ini tidak diberikan nilai value-nya karena tidak atau saya tidak membuatkan sebuah password-nya di dalam database. Dan yang terakhir ada dbName atau nama dari database. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan antara database, dan database ini bernama database MHS atau database mahasiswa. Nah, untuk membuatkan koneksi antara PHP dan database-nya, di sini parameter con artinya untuk menampung koneksi antara semua parameter yang sudah dideklarasikan di atas ini. Yang terakhir ditutup dengan tanda tutup dari PHP. Setelah membuat koneksi antara PHP dan database, selanjutnya kita harus membuatkan sebuah database. Nah, database ini adalah database mahasiswa. Kita bisa lihat sintaknya. Nah, seperti pada koneksi, file koneksi ini kita harus mendeklarasikan atau membuatkan terlebih dahulu parameter-parameter yang ada pada connect. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagian ini. Nah, bagian if con ini artinya untuk memeriksa hubungan antara PHP dan juga database-nya, yang mana di sini terdapat sebuah kondisi bila mana koneksinya error atau violate, maka tidak akan dapat dijalankan. Sedangkan jika koneksinya berhasil, nah echo ini berarti bisa diakses. Nah, selanjutnya adalah sintak database atau membuat sebuah database baru. Nah, di sini create database artinya kita akan membuat sebuah database baru dengan nama database-nya adalah db-mhs atau yang sudah dibuatkan pada koneksi. Nah, selanjutnya kita bisa memeriksa apakah database tersebut berhasil atau error dengan cara mengecek atau kondisi if MySQL query. Nah, SCON atau SQL ini yaitu memeriksa antara connect yang ada pada hubungan atau memeriksa hubungan antara PHP dan database-nya, dan SQL ini adalah dari sintak atau yang untuk menampung dari query database-nya. Nah, di sini ada sebuah echo ini adalah sebuah aksi bila mana memenuhi kondisi dari query atau MySQL query ini, maka akan dikeluarkan pesan database create successful. Dan jika tidak memenuhi kondisinya, maka akan dikeluarkan pesan error creating database. Nah, MySQL query SQL error ini adalah untuk memeriksa apakah database tersebut telah berhasil dibuat atau gagal. Nah, yang bagian terakhir, MySQL close ini artinya menutup database atau query-nya secara otomatis. Selanjutnya, setelah kita membuat sebuah database baru dengan nama dbMHS,
Langkah selanjutnya adalah kita harus membuatkan tabel dari DBMHS ini. Kita lihat pada bagian tabel. Nah, di dalam file tabel HMAS ini tentunya kita juga harus membuka codingannya dengan tag PHP dan membuat atau menuliskan juga parameter, juga koneksi, dan selanjutnya adalah kita untuk membuat tabel. Nah, di sini SQL ini adalah sebuah data untuk menampung dari query. Nah, query ini adalah create table, artinya kita akan membuat tabel baru dengan nama tabelnya adalah TBL MHS. Nah, TBL MHS ini, tabel mahasiswa ini tentunya memiliki beberapa atribut yang mendukung dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ada NIM, NIM ini adalah sebuah identitas unik yang dimiliki oleh para mahasiswa sehingga dideklarasikan juga sebagai primary key atau kunci dari setiap mahasiswa-mahasiswa. Nah, di sini dengan tipe datanya adalah varchar, karena varchar ini tidak hanya untuk sebuah teks tetapi juga bisa menampung untuk data angka-angka dengan panjang ukurannya adalah 12, sehingga dari NIM ini yaitu harus atau tidak boleh lebih dari 12 digit. Selanjutnya ada atribut nama. Atribut nama ini tentunya mahasiswa pasti memiliki nama setiap mahasiswanya dengan tipe datanya adalah varchar karena sebuah teks atau string dengan panjang atau ukuran dari atributnya adalah 50. Selanjutnya ada alamat. Nah, alamat di sini adalah untuk menampung atau data dari alamat si mahasiswa dengan tipe datanya adalah varchar yang panjang ukurannya atau panjang dari atribut alamat ini sebesar 100 karakter. Selanjutnya ada telepon untuk menampung data nomor telepon dari si mahasiswa dengan tipe datanya varchar dan panjang dari atributnya adalah 15 karena dari nomor telepon ini biasanya paling banyak adalah 13 digit angka. Lalu ada atribut jurusan, yaitu untuk menampung atau jurusan dari setiap mahasiswa dengan tipe datanya adalah varchar dan panjangnya sebesar 25 karakter. Yang terakhir ada angkatan, tentunya di dalam atribut setiap mahasiswa harusnya terdapat angkatan yang menampung mahasiswa ini angkatan tahun berapa, dan tipe datanya varchar dengan panjangnya 4. Nah, untuk yang sebelumnya adalah pada pertemuan ke-14 yaitu membuat sebuah CRUD data dari tabel mahasiswa, yaitu hanya membuatkan CRUD dari objek atau entitas mahasiswa saja. Tetapi untuk kuis ini yaitu ditambah dengan CRUD dari tabel dosen atau dari entitas dosen, lalu sehingga kita harus membuatkan lagi sebuah tabel baru dengan nama tabelnya adalah TBL dosen. Nah, di dalam dosen atau setiap dosen juga tentunya memiliki sebuah atribut. Nah, atribut ini ada NIDN. NIDN ini adalah untuk menampung nomor dari para dosen
yang tentunya setiap dosen memiliki nomor NIDN-nya itu berbeda-beda sehingga dijadikan sebagai primary key. Nah, untuk NIDN ini bertipe data varchar dengan panjang tipe datanya atau dari atributnya sebesar 12, artinya tidak boleh lebih dari 12 karakter atau digit. Lalu ada nama dosen dengan tipe datanya varchar dan panjangnya sebesar 50. Lalu ada alamat dosen. Nah, untuk alamat ini tentunya dibedakan antara alamat mahasiswa dengan alamat dosen. Nah, bertipe data varchar dengan panjang dari atributnya sebesar 100. Selanjutnya ada tempat lahir. Nah, tempat lahir ini adalah data untuk menampung dosen ini lahir di mana atau di kota mana dengan tipe data varchar dan panjangnya sebesar 50. Selain tempat lahir, tentunya ada juga tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini berbeda sendiri karena berbentuk date atau hanya sebagai tanggal. Selanjutnya ada hobi. Nah, hobi ini dari hobi para dosen atau dosen-dosen tipe data varchar dengan panjangnya adalah 50. Lalu ada pendidikan terakhir dari dosen dengan tipe datanya varchar dan panjang dari atributnya sebesar atau panjang kolomnya itu 35. Juga ada keahlian, nah atribut keahlian dari dosen dengan tipe data varchar, panjangnya ini 100% karena mungkin beberapa orang atau setiap orang memiliki keahlian yang bisa dijelaskan dengan lebih rinci sehingga panjangnya ini lebih besar dibuatkannya. Lalu ada status dosen, apakah dosen ini sudah menikah atau belum, dengan tipe datanya varchar dan panjangnya sebesar 35. Lalu pada bagian if query ini, yaitu untuk menghubungkan koneksi antara dari koneksi PHP dan database-nya juga dari semua sintak dari query SQL-nya. Nah, jika data atau tabel berhasil dibuat, maka akan diberi pesan berhasil membuat tabel, sedangkan jika tabelnya tersebut gagal dibuat, maka akan diperiksa atau nantinya akan diberikan pesan error membuat tabel, dan yang ini adalah untuk menutup koneksi secara otomatis. Selanjutnya, setelah kita membuatkan tabel dari database MHS ini, kita bisa mereview atau melihat dan mengeksekusinya di website PHP MyAdmin-nya. Kita lihat di bagian database dengan DB MHS atau nama database-nya. Terdapat dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel MHS yang perlu dibuatkan pada visual code-nya. Kita lihat pada tabel dosen ada atribut apa saja, apakah benar dan sesuai dengan yang sudah dibuatkan pada visual code yang sebelumnya. Nah, ini nama-nama dari atribut yang ternyata sudah benar dan sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada file visual code. Kita lihat lagi pada tabel MHS.
Nah, atributnya ada NIM, nama, alamat, telepon, jurusan, dan angka. Sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada bagian di tampilan terlebih dahulu pada websitenya. Nah, di sini terdapat sebuah layout atau tampilan PHP Bootstrap. Di bagian atas ini dan sebelahnya adalah dari framework atau desain dari Bootstrap-nya, atau kita bisa lihat pada visual code-nya dulu. Nah, dalam visual code, setelah kita membuat sebuah tabel-tabel atau beberapa tabel dari database yang telah kita buat, kita akan mendesain dari tampilan yang pertama pada tampilan ini. Kita lihat codingannya, kita harus membuatkan sebuah header dan footer. Kita lihat dulu pada bagian header. Nah, di dalam bagian header ini kita bisa mengambilnya pada official dari web Bootstrap secara langsung, karena Bootstrap ini kan sebuah framework yang menyediakan dari PHP dan CSS. Kita bisa mengunjunginya atau pada websitenya dengan masuk ke halaman Bootstrap. Di sini pada bagian tampilan Cosma ini, kita bisa mengambil pada Bootstrap officialnya secara langsung dengan mengetik atau mengklik pada bagian doc atau dokumennya. Kita search, yaitu pada template starter. Lalu, pada bagian ini adalah sebuah template yang mana kita bisa gunakan secara lebih mudah dibandingkan kita harus membuatkannya secara otomatis di dalam sebuah webnya atau mengetikkannya antara CSS dan juga HTML-nya. Jadi Bootstrap ini sudah menyediakan template secara mudah atau kita dapat menggunakannya secara gratis. Nah, pada bagian dari indeks ini, yang kita sebelumnya masuk ke indeks, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian header dan footer-nya. Nah, di sini saya mengcopy paste halaman header dan footernya itu secara berbeda file. Jadi untuk yang bagian header, kita hanya mengcopy pastekan dari awal hingga bagian body. Nah, ini adalah pada bagian header. Ini kita tidak perlu mencantumkan dari H1 Hello World ini, karena ini nantinya akan sebuah atau menjadi isi dari kontennya dari websitenya. Sehingga kita tidak perlu membawa atau mencantumkan dari H1 ini. Nah, untuk bagian footernya kita bisa memilih, di sini ada optional. Jadi kita bisa memilih satu dari dua pilihan. Kita bisa memilihnya dari sini, yang ini, atau dari yang bagian ini. Nah, untuk saya sendiri, saya memilih pada bagian yang ini. Kita lihat lagi di visual code-nya. Kita lihat di bagian footer. Apakah sama? Nah, ternyata benar, saya memilih optional yang kedua, itu langsung ke halaman atau template dari link Bootstrap-nya.
Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian head dari tampilan websitenya. Jadi di tampilan atau bagian head ini yang manakah? Nah, jadi pada bagian head ini hanya pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, untuk Bootstrap CSS-nya sudah dicantumkan hingga berbentuk sebuah link. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian navbar. Nah, bagian navbar ini adalah bagian sebuah navigasi yang ada pada website. Nah, sebelumnya website ini saya beri nama dengan Stemicrosma. Nah, Stemicrosma ini adalah sebuah website yang mana memuat sebuah identitas dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang memiliki beberapa studi atau program-program yang ada pada STEM tersebut. Nah, lalu setelah memperkenalkan dari websitenya, di bagian menu navbar ini, menu navbar ini dibuatkan menjadi drag sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, pada bagian ini, jadi tidak terlihat lainnya. Atau kita bisa membandingkan antara dark dan light. Kita buat dulu menjadi light. Maka kita akan melihat perbedaan antara light dan dark dari navbarnya. Nah, ini pada mode light. Jadi mode light ini membuat sebuah tulisan atau dari navbarnya menjadi seperti ini berwarna hitam, berbeda dengan dark. Nah, dark sebelumnya tulisannya itu berwarna putih dan ininya juga berwarna putih. Kita bisa mengembalikannya menjadi seperti awal. Kita lihat lagi. Nah, ini pada bagian atau mode draft dari setiap navbarnya. Selanjutnya setelah itu pada deep class container. Nah, deep class container ada kelas navbar lagi, yaitu untuk menampung dari file yang menampung atau yang membuatkan sebuah indeks dari tampilan web Stemicrosma. Nah, ini nama ada websitenya. Selanjutnya ada button. Nah, button class navbar yaitu sebuah tombol dari navbar yang nantinya kita bisa klik. Selanjutnya ada kelas span untuk dari bagian kelas button ini. Nah, ditutup dengan button lagi, tombol button. Ada juga collapse navbar. Nah, jadi semua dari kelas atau di kelasnya ini adalah bawaan atau otomatis dari sebuah bootstrap yang kita bisa gunakan secara lebih mudah lagi yang memuat antara CSS dan juga HTML-nya. Nah, selanjutnya pada bagian A class navlink ini yaitu untuk bagian link yang nantinya kita bisa klik di navbar home. Nah, navbar home ini nantinya akan melink atau berpindah pada file index. Nah, selanjutnya ada class nav item. Ada juga ternyata navlink. Navlink ini yaitu juga memuat sebuah link yang mana link tersebut akan mengacu pada file mahasiswa. Dan nanti kita akan jelas atau kita akan melihat file mahasiswa dan indeks ini seperti apa. Nah, jadi pada
navbar mahasiswa ini akan mengacu atau meneruskannya adalah ke file mahasiswa. Dan yang terakhir, pada navbar dosen, dosen ini navbarnya akan melink ke file dosen. Kita lihat dari semua bagian header, ternyata kita bisa klik menu home, mahasiswa, dan dosennya. Coba kita klik terlebih dahulu. Nah, ternyata pada menu home tersebut tidak akan berpindah kemana-mana karena akan tetap berpacu ke file index. Kita klik pada navbar mahasiswa. Nah, pada mahasiswa tentunya akan mengacu atau melink ke file mahasiswa. Dan terakhir pada navbar dosen, navigasi dosen. Nah, sini juga akan mengacu ke file dosen. Selanjutnya, setelah kita mengetahui navigasi dan juga codingan-codingan dari Bootstrap yang ada pada bagian head, selanjutnya kita akan membuat melihat ya pada bagian footernya. Nah, di bagian footer ini tadi sebelumnya sudah disebutkan, jadi kita bisa membuat opsional dari Bootstrap-nya, memilih satu di antara dua. Di sini saya memilih pada bagian yang kedua, jadi hanya berbentuk file atau source file yang sudah include antara HTML dan CSS-nya menjadi template yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Selanjutnya, setelah membuatkan header dan juga footernya, kita harus membuatkan file index, yang mana file index ini memuat, kita lihat dulu pada bagian nah, tabel pada bagian index ini, yaitu pada bagian dari selanjutnya. Bagaimana cara membuatkan sebuah indeksnya? Kita bisa lihat. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu filenya pada bagian indeks. Nah, di sini saya juga menggunakan dari Bootstrap, atau kita bisa mencarinya langsung pada Bootstrap Official, yaitu sama dengan mengetikkan pada untuk menu indeks ini, yaitu menggunakan card. Nah, kita bisa lihat beberapa contoh atau template dari card. Di sini kita bisa menggunakannya pada card latihan, quiz mahasiswa dan dosen card hari ini. Karena pada video kali ini saya akan membahas mengenai data atau code dari navigasi atau menu dari dosen, sehingga selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke menu atau bagian dari dosen tersebut. Nah, di dalam dosen, kita lihat lagi. Nah, di dalam dosen ini, menu dosen, kita bisa membuat code, tambah data, lalu melihat detail dari dosen yang sudah kita inputkan, lalu mengedit data dari dosen yang sudah tersimpan datanya, dan juga mendelete data dari si dosen tersebut.
Nah, untuk itu kita harus melihat dulu dari tampilan dosen. Nah, file ini yang menampung atau yang membuat tampilan desain seperti ini. Kita lihat di visual code-nya, di bagian dosen, tentunya kita harus mengincludekan terlebih dahulu menu head dan footer. Nah, footer dari yang sudah kita buat. Nah, di dalam file dosen ini, kita harus memanggil juga koneksi atau mengincludekan file koneksi yang sudah dibuatkan. Lalu untuk memunculkan semua data dari, maaf, ini bukan mahasiswa tetapi dosen. Data dari dosen. Nah, di sini terdapat query. Nah, query ini adalah perintah dengan select from tabel dosen order by NIDN ASC. Artinya, select ini untuk menampilkan semua data dari tabel dosen menurut atau berdasarkan NIDN secara ascending. Nah, lalu ada result atau variable yang menampung query bila mana dari connect, koneksi dan juga SQL-nya. Nah, di dalam dosen atau file dosen ini juga terdapat sebuah codingan dari Bootstrap. Jadi kita bisa mengambil dari official Bootstrap-nya dengan dokumennya adalah chart, atau kita bisa lihat langsung di official-nya. Menudok, lalu kita pilih chart. Nah, di sini kita bisa membuat tampilan-tampilan dari web yang akan kita buat, seperti yang saya buatkan untuk menu dosen. Jadi menu dosen itu berbentuk chart. Nah, kita bisa memilih berbagai chart atau bentuk chartnya. Nah, untuk menu atau tampilan dosen, saya memilih chartnya adalah yang ini. Jadi setiap chart tersebut bisa kita copy pastekan, lalu kita edit berdasarkan web atau data-data dari desain web yang akan kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu pada kelas container, jadi untuk yang bagian dari Bootstrap hanya dari tip class chart. Nah, tip class chart yang di bagian ini. Nah, selebihnya ini kita buatkan dulu di class containernya untuk menampung dari konten-kontennya. Lalu ada di class row empty 3 yang artinya row itu baris dengan empty-nya margin top-nya itu 3. Jadi margin top ini area dari yang ini. Nah, margin top-nya 3. Ada juga kolomnya dengan MD atau sebesar 6 jaraknya. Lalu ada sebuah menu atau tombol button yang bisa kita klik tombolnya dengan nama tombolnya adalah tambah data dosen.
yang mana tambahan data dosen tersebut nantinya akan mengacu ke tampilan dari web yang menampung data tambah dari data dosen tersebut. Nah, ada div class row empty lagi. Dan ini kolomnya 12. Nah, di sini barulah dari semua yang kita copy pastekan dari bootstrap-nya dan kita edit sesuai dengan kebutuhan dari website yang akan kita buatkan. Nah, di sini ada pada card body-nya, card header-nya ini dengan namanya adalah data dosen. Nah, data dosen ini adalah card header-nya. Lalu ada card body. Nah, di card body ini yaitu memuat tabel-tabel dari data para dosen. Nah, data dari dosen tersebut dibuatkanlah sebuah kolom. Kolomnya ini berisi antara lain NIDN, lalu nama dosen, alamat, dan tempat lahir, tanggal lahir dosen. Nah, mengapa di sini dibuatkan komentar? Jadi pada hobi tersebut saya membuat atau tidak ditampilkan karena saya hanya memunculkan data-data penting dari masing-masing dosen atau data-data utama dari setiap dosen. Ada pendidikan terakhir, keahlian dari si dosen, status dosen, dan aksi. Nah, aksi tersebut ada di bagian CRUD-nya. Selanjutnya ada while ini adalah perulangan yang mana nantinya untuk menampung data namanya SQL fetch ini. Maaf, ini bukan ASOP tapi array, itu berbentuk sebuah array yang nantinya akan meresult dari query atau data dari dosen tersebut. Nah, di dalam perulangan tersebut nantinya akan ditampilkan data dari dosen, yaitu NIDN-nya, nama dosen, alamat dosen, tanggal lahir, dan hobi juga dibuatkan sebuah komentar. Jadi pada saat menambah hanya berupa NIDN, nama dosen, terkecuali hobi, dan yang selanjutnya. Nah, ada juga sebuah file yang menampung bila mana data tersebut ingin kita lihat detailnya, yaitu dengan nama filenya adalah detail dosen, yang nantinya saya akan jelaskan dengan data ID-nya ini adalah NIDN. Maaf. Nah, lalu ada class button. Nah, class button ini berupa tipe, ada warning, ada primary, ada dimer. Perbedaannya apa? Jika warning ini tombol buttonnya akan berwarna kuning, lalu primary ini nanti tombolnya akan berwarna biru, dan dimer ini akan berwarna merah. Jadi untuk tombol edit, detail akan berwarna kuning, untuk yang editnya berwarna biru, dan untuk yang delete ini akan berwarna merah. Coba kita lihat. Nah, untuk detail akan berwarna kuning, editnya berwarna biru, dan delete berwarna merah. Lalu di dalam data untuk mengedit dari data dosen, tentunya kita harus membuat sebuah codingan yang mana berisi tentang instruksi untuk mengedit data dosen tersebut dengan ID
berdasarkan data NIDN-nya. Lalu ada tombol edit, hapus. Nah, untuk delete ini juga sama seperti edit dan detail. Nah, untuk hapus tentunya juga harus membuatkan sebuah file untuk menampung yang berisi instruksi dari perintah hapus. Tentunya akan menghapus data dari dosen yang berdasarkan ID dan IDN-nya. Dan di sini ada sebuah pop-up. Jika kita mengklik atau mengkonfirmasi bila kita yakin akan menghapus data tersebut, maka akan dilakukan sebuah pop-up untuk menanyakan yakinkah kita akan menghapus data tersebut. Bila yakin, maka data tersebut akan kita hapus. Nah, di sini kita include-kan lagi file footer-nya. Nah, maka tampilan dari dosen tersebut atau file dosen secara keseluruhan akan berbentuk hasil jadinya seperti ini. Seperti yang sudah disebutkan bahwa dari CRUD ini adalah sebuah fungsi-fungsi untuk menambah data, lalu untuk menampilkan data dari database, lalu mengedit data dari database, dan yang terakhir adalah untuk menghapus data dari database. Nah, lalu bagaimana caranya kita agar kita bisa menambah data atau record baru untuk disimpan ke dalam database. Nah, di sini kita lihat dulu atau kita bisa klik dari button tambah data. Nah, di dalam button tambah data dosen ini terdapat kolom yang harus diisikan datanya, diantaranya adalah NIDN, nama dosen, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, hobi, keahlian, dan status. Nah, setelah kita mengisi semua dari kolom-kolom atau semua atribut dari dosen, tabel dosen ini, lalu kita bisa menyimpan atau membatalkannya. Jika kita simpan, maka data yang telah kita inputkan atau yang telah kita tambahkan akan tersimpan di dalam sebuah database dan juga di dalam sebuah dosen PHP ini atau tampilan pada dosen.php ini. Nah, sebelum kita menambah data, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu source code dari file yang mendukung agar menu dosen ini bisa kita tambahkan datanya. Di sini kita buka pada file tambah. Nah, file tambah ini adalah untuk menampung dari semua inputan atau tampilan dari tambah data dosen. Nah, di sini kita harus memanggil atau menginputkan file hit.php-nya, juga pada bagian akhirnya adalah footer.php. Nah, di sini kita buatkan dulu div class container atau untuk sebuah kontennya. Nah, ada row empty 3 artinya untuk sebuah baris. Empty ini adalah margin top, yaitu di bagian atas dengan 3 value-nya. Nah, yang mana row empty itu? Jadi row empty itu adalah di bagian ini. Nah, bagian-bagian kosong
yang menjadi jarak agar setiap button dan kontennya ini bisa kita atur. Selain itu ada call MD6. Call ini artinya kolom dengan value-nya 6. Lalu ada button. Nah, button ini button yang bernama kembali. Bila kita ingin mengklik atau mengembalikan dari tampilan yang sebelumnya, nah maka dari button kembali ini akan mengacu atau menuju ke file dosen.php. Nah, file dosen.php ini adalah pada bagian tampilan ini. Lalu, di sini saya juga menggunakan sebuah bootstrap atau fungsi framework dari bootstrap dengan dokumennya, template-nya adalah chart. Nah, chart di sini kita bisa langsung mengcopy pastekan pada official bootstrap-nya. Kita lihat. Di bagian bootstrap-nya di sini. Nah, pada bagian bootstrap ini kita bisa secara langsung dengan sangat memudahkan bagi seorang yang ingin mengembangkan dari website atau situsnya. Nah, pada tampilan dari tambah dosen itu menggunakan chart yang bagian ini. Nah, jadi kita bisa mengcopy paste yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini adalah bagian dari chart-nya. Chart header ini artinya judul dari chart-nya. Kita lihat. Nah, ini maksudnya judul dari chart-nya adalah data dosen. Nah, dalam chart body, chart body ini terdapat prompt atau sebuah file yang nantinya ketika kita menambahkan data dari data dosen, lalu di sini ada sebuah file yang digunakan untuk menampung atau menyimpan data record baru dari dosen tersebut. Nah, di sini metodenya adalah post, yaitu di posting. Lalu ada di bagian div class. Nah, ini ada label. Nah, label ini for input passwordnya itu opsional. Kelasnya adalah from label. Dan dari label tersebut bernama NIDN dan ditutup dengan tag label lagi. Lalu jenis inputan dari pemlabel NIDN itu adalah sebuah teks. Kelasnya adalah form control dengan namanya adalah NIDN. Selain itu ada juga label dari nama dosen, lalu alamat, tempat lahir, tanggal lahir dosen, pendidikan terakhir, dan hobi, keahlian, dan yang terakhir adalah status dari dosen. Nah, dari semua label-label tersebut, yaitu menjadi sebuah inputan yang nantinya kita harus menginput data-datanya dan setiap atributnya dijadikan sebuah label, sedangkan untuk mengisi inputannya berupa teks dengan setiap nama
dari setiap atributnya tentunya berbeda-beda, disesuaikan dengan atribut-atribut yang ada. Misalnya pada atribut atau label dosen, tentunya name-nya ini adalah nama dosen. Dari label alamat, tentunya name-nya itu adalah alamat dosen, dan seterusnya. Lalu, nah ada juga include footer, artinya kita juga harus mengincludekan atau memasukkan file dari footer.php yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, lalu bagaimana ketika kita ingin menginput data dari data dosen? Nah, sebelum saya akan menginputkan data baru dari data dosen ini, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu data tersebut disimpan. Nah, tentunya harus ada sebuah file untuk menampung data dari yang ditambahkan itu. Nah, di sini ada file simpan. Nah, file simpan ini adalah untuk menyimpan data baru dari record atau data dosen yang diinputkan langsung dari websitenya. Nah, di sini kita juga harus memanggil koneksi database dengan menginputkan file connect.php, dan di sini untuk menerima data dari database tersebut harus dicantumkan semua atribut yang ada pada tabel dosen tersebut. Di antaranya ada NIDN, nama dosen, alamat dosen, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, pendidikan terakhir, keahlian, dan status dari dosen tersebut. Dengan metodenya adalah post, yang nantinya setiap atribut-atribut ini akan dipost dari tambah atau file tambah dosen tersebut. Nah, di sini untuk menyimpan data ke dalam tabel database yang ada pada website tersebut, dibuatlah sebuah query. Nah, query ini yaitu SQL query-nya. Con di sini artinya untuk memanggil koneksi dari file connect-nya, dan untuk query database sendiri yaitu insert into, artinya mengambil data dari tabel dosen dengan beberapa atribut yang sudah dibuatkan dalam tabel dosen seperti NIDN, nama dosen, dan lain sebagainya. Dan harus juga memunculkan values atau nilainya yang diambil dari setiap atribut dari file tabel dosen tersebut. Nah, di sini ada tombol kembali untuk ketampilan dosen. Maaf, ini bukan sehingga ketika kita akan kembali ke tampilannya, maka akan mengacu atau menuju ke file dosen PHP. Nah, mari kita lihat atau kita coba bagaimana cara menambah data dosen. Kita klik. Nah, jika kita ingin kembali, tentunya kita bisa secara langsung mengklik tombol kembali ini. Nah, maka tombol kembali tadi tersebut akan menuju ke file dosen atau tampilan dari dosen.php. Kita lihat, kita coba masukkan atribut-atribut dari dosen. Setelah itu,
Ketikkan nama dosennya, semisalnya di sini adalah Hendrik. Nah, alamatnya misalnya di Bandung. Tempat lahirnya, ingat tempat lahir di Bandung. Nah, untuk tanggal lahir, formatnya adalah dari tahun, bulan, dan yang terakhir adalah tanggal. Kita bisa tuliskannya misalnya 1985, lalu bulannya 11, dan tanggalnya 20. Pendidikan terakhirnya misalnya adalah S2. Hobinya adalah semisalnya adalah bermain musik, dan keahliannya adalah adalah seni. Statusnya misalnya sudah menikah. Nah, lalu kita bisa menyimpan, sehingga setelah kita simpan atau klik simpan ini, maka data tersebut seharusnya muncul di bagian menu utama dari dosen. Nah, ketika kita klik batal, maka semua yang sudah kita inputkan ini tidak akan disimpan atau hanya dibatalkan saja. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini ternyata sudah masuk dari data yang sudah diinputkan dengan NIDN-nya 79 dengan namanya Indri dari Bandung, tempat lahirnya dari Bandung, terus tanggal lahirnya dari tanggal 20 bulan 11 tahun 1985, pendidikan terakhirnya adalah S2, keahliannya seni. Nah, statusnya sudah menikah. Nah, setelah itu kita sudah bisa ternyata mengaktifkan satu fungsi dari CRUD, yaitu create atau menambah, membuat record baru dari data dosen. Nah, selanjutnya dari fungsi record, fungsi CRUD yang kedua yaitu adalah read. Read ini artinya untuk membaca data dari yang sudah kita inputkan. Nah, dari yang mana data tersebut bisa kita lihat? Dari menu atau tombol detail. Nah, di sini sebelum saya memperlihatkan detail dari record atau data-data dosen ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu source code dari codingannya. Nah, di situ tentunya ada sebuah data untuk melihat tampilan dari setiap data-data dosen yang sudah diinputkan atau dimasukkan datanya. Sehingga kita lihat pada file detail dosen. Nah, jadi untuk setiap CRUD atau setiap file yang memuat data CRUD harus diinputkan terlebih dahulu dengan file head.php dan juga yang terakhirnya adalah footer.php. Selain itu, kita juga harus memanggil koneksi terlebih dahulu database-nya, dan di sini untuk memanggil data URL. Nah, untuk memanggil data URL tersebut, di sini sebagai acuannya adalah atribut dari NIDN, karena NIDN ini adalah sebagai primary key dengan metodenya adalah get, yaitu menerima dari berdasarkan ID setiap atribut dari tabel dosen. Ini adalah NIDN. Nah, di sini ada result. Nah, result ini adalah untuk menampung query dari SQL. Maaf, SQL ini artinya memanggil koneksi dari file connect atau
untuk mengkoneksikan. Nah, di sini ada sebuah query perintah dari database. MySQLi-nya adalah select bintang from tabel dosen where NIDN sama dengan $NIDN. Nah, artinya di sini select ini adalah untuk menampilkan bintang di sini adalah semua from dari TBL dosen adalah dari tabel dosen where di mana terdapat sebuah kondisi NIDN di mana NIDN dan NIDN ini jadi memanggil sesuai atau berdasarkan NIDN yang dimiliki oleh si dosen ini. Nah, lalu di sini untuk memunculkan data tersebut, sehingga dibuatlah MySQLi page array, yaitu karena memuat data-data dari result ini. Nah, sehingga setiap page array-nya akan menampilkan data dari atribut setiap yang ada di tabel dosen tersebut. Lalu pada bagian ini, nah di bagian ini adalah sebuah bootstrap yang fungsinya sama, yaitu kita bisa memanggil langsung atau mengcopy pastekan pada official bootstrap-nya dengan di sini adalah dokumennya berjenis chart. Nah, chart di sini ada chart header-nya dengan nama data dosen, chart body-nya. Nah, ada chart title. Chart title ini adalah dengan font-nya itu H5. Lalu jadi H5 ini title-nya adalah NIDN dan akan memproses dari atribut NIDN. Lalu ada chart text, yaitu untuk menampilkan data dari nama dosen, lalu ada alamat, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, pendidikan terakhir, hingga status dari si dosen tersebut. Tentunya setiap dari chart text atau semua data yang akan ditampilkan harus disesuaikan dengan variabel atau atribut dari masing-masing atribut yang disamakan dengan chart text-nya. Nah, di sini ada sebuah link ahref dosen.php, yaitu ketika kita menekan tombol kembali, tentunya tombol kembali tersebut akan menuju ke file dosen atau tampilan dari file dosen.php. Kita bisa langsung melihat pada websitenya. Di sini saya akan melihat detail dari salah satu atau semua data yang sudah diinputkan dari yang ada di database ini atau di website ini. Kita klik tombol detail, sehingga ketika sesudah kita mengkliknya, maka tombol detail tersebut akan memunculkan data-data dari salah satu dosen. Karena ini berbentuk array, maka datanya hanya akan ditampilkan satu saja, karena setiap data yang sudah ditampilkan memiliki identitas tersendiri. Kita lihat lagi. Lalu kita bisa klik menu kembali, dan nantinya seharusnya akan kembali ke file dosen.php. Nah, di sini artinya detail dosen.php ini karena dia metodenya ini adalah sebuah get. Nah, get di sini sehingga maka akan muncul setiap ID yang dipanggil atau yang ditampilkan pada data dosen tersebut. Kita klik kembali.
maka akan kembali ke menu tampilan dari dosen.php. Nah, lalu kita coba klik atau detail dari data yang kedua. Nah, di sini tentunya setiap detail dosen yang ditampilkan akan sesuai dengan apa yang sudah diinputkan atau yang sesuai dengan data yang ada pada tabel data dosen ini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengedit sebuah data atau record yang sudah tersimpan di dalam database maupun dari website yang sudah kita buatkan ini. Nah, sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu atau mereview dari source code yang membentuk data tersebut. Maksud data-data ini bisa kita edit. Kita buka lagi filenya. Kita lihat pada menu edit dosen. Ini. Nah, di dalam menu edit dosen, sama seperti yang lainnya, kita harus menginputkan dari hit.php dan juga php, lalu memanggil koneksi database-nya dan memanggil data URL. Untuk mengambil data dari URL tersebut, sama seperti halnya tadi menampilkan atau membaca dari file atau map data-data dosen. Maksudnya adalah detail dari dosen-dosen. Di sini disesuaikan juga untuk memanggil URL-nya dengan menggunakan fungsi get yang mana nantinya akan terdapat ID dari dosen yang kita panggil atau data dosen yang kita panggil. Nah, lalu di sini ada result MySQL query, yaitu untuk menampung query-nya, di mana query ini adalah select from tabel dosen where IDN. Sama seperti pada menu atau detail dosen. Nah, di sini bentuk query-nya adalah select from tabel dosen where dan IDN. Nah, juga terdapat perulangan atau fungsi dari sebuah while, yaitu menampilkan array atau data-data yang berbentuk array dan result. Nah, result ini yaitu untuk menampilkan atau mengeksekusi dari query select from table dosen where in ini. Lalu kita panggil semua data-data atau atribut yang dimiliki oleh dosen atau tabel dosennya itu, ada yang IDN, nama dosen, dan lain sebagainya. Setelah itu, pada bagian di bawah ini, tentunya ini adalah sebuah komponen atau file yang diambil dari Bootstrap. Nah, yaitu berbentuk chart juga, dengan namanya yaitu data dosen, chart header-nya. Nah, di chart body ini tentunya ada sebuah form action, yaitu di mana form ini kita bisa mengupdate data atau mengedit data dari record data-data dosen. Lalu metodenya ini adalah post. Nah, di sini ada sebuah label di sini yaitu untuk menampung atau sebagai NIDN judulnya. Nah, dengan jenis tipe inputannya adalah teks, dan di sini ditambahkan sebuah ID karena nantinya akan memuat atau mengambil ID dari setiap data-data yang ada pada dosen ini. Dan di sini dengan
dosennya ini adalah NIDN, value-nya ini adalah untuk memanggil atribut atau variabel dari NIDN. Sama dengan yang lainnya, jadi setiap atribut yang ada atau misalnya kolom atau label yang akan kita edit datanya, maka kita harus memberinya sebuah ID dan juga nama dan value-nya. Yang tentunya semua ID, name, dan value tersebut harus kita ambil atau kita sesuaikan dengan setiap variabel atau atribut apa saja yang ada di dalam tabel dosen yang sudah kita buat. Ada nama dosen, dengan nama ID-nya adalah nama dosen, value-nya nama dosen, lalu ada alamat dengan ID-nya nama alamat, lalu lahir, dan hobi, dan sebagainya. Nah, di sini ada tombol button submit tipenya, di mana tombol button ini nantinya akan berwarna biru dengan namanya adalah update. Nah, setelah itu ternyata untuk mengedit data dari record yang sudah dibuat atau yang sudah diinputkan, kita juga harus membuatkan sebuah file baru dengan nama update dosen. Nah, update dosen ini untuk menampung dari data editan atau updatean yang sudah kita edit sebelumnya. Nah, kita buka lagi data update dosen. Nah, di dalam data update dosen ini, kita juga membuatkan dahulu atau menginputkan lagi pada bagian file hit.php-nya, lalu mengkoneksikan database-nya, dan untuk memanggil data dari form, kita menggunakan menu IMAP metode post. Itu nantinya akan di post. Jadi setiap atribut atau variabel yang ada di dalam tabel dosen ini kita harus buatkan atau tuliskan. Lalu setelah itu, maka di sini ada terdapat query. Nah, result atau hasil dari query-nya ini yaitu koneksinya. Lalu ada perintah dari query-nya yaitu update. Nah, update ini adalah untuk merubah data dari yang sudah kita edit. Update, di sini update TBL dosen, set, nama dosen, atribut dari nama dosen, dan sebagainya. Nah, di sini artinya update TBL ini mengupdate tabel dosen, set yang mana akan disettingnya. Misalnya kita akan men-setting atau dari nama dosen, alamat dosen, tempat lahir dosen, dan atribut-atribut yang lainnya yang sudah dibuatkan dengan where. Nah, ada sebuah kondisi di mana NIDN ini sebagai acuan dari data-data dosen tersebut. Lalu ada header, location ini artinya untuk kembali ke menu tampilan dosen. Nah, kita bisa langsung mengeksekusinya. Di sini kita akan mengedit data dari yang namanya Karen. Kita klik tombol editnya. Nah, di sini bagian mana yang akan kita edit, terkecuali dari NIDN-nya, kita tidak bisa mengeditnya, atau kita bisa coba untuk mengeditnya apakah bisa atau tidak. Kita rubah menjadi 000. Nah, kita klik tombol update. Nah, maka dari edit yang kita lakukan tadi ternyata gagal karena NIDN itu tidak bisa kita edit terkecuali atribut
atau kolom lainnya. Nah, kita coba edit lagi di nama dosen. Misalnya nama dosennya adalah kita juga akan melihat atau kita isi dengan hobinya ini adalah musik. Lalu kita update apakah data tersebut berhasil atau tidak. Harusnya sih berhasil ya. Kita update. Nah, ternyata data tersebut sudah berhasil kita update. Nah, ternyata yang kita update tersebut adalah nama dan tanggal lahir. Nah, setelah itu kita telah berhasil mengaktifkan atau membuat 3 fungsi dari CRUD-info, antara lain dari create. Create itu adalah menambah data dari dosen. Yang kedua, R-nya itu adalah read, yaitu membaca data dari dosen, data-data dosen ini. Yang ketiga adalah U atau update. Nah, jadi kita sudah mengupdate data dari salah satu data dosen yang sudah kita input atau telah tersimpan. Dan yang terakhir adalah untuk delete, yaitu apakah kita bisa mendelete atau mendelete data yang misalnya sudah tidak diperlukan lagi atau sudah tergantikan dengan yang baru. Nah, kita lihat dulu source code-nya. Tentunya pada hapus data, maaf, hapus dosen. Nah, di dalam hapus dosen ini, kita juga harus menginputkan .php-nya, lalu memanggil koneksinya, dan memanggil data URL dengan patokannya adalah NIDN dan metodenya adalah get. Lalu mengambil data berdasarkan NIDN. Nah, di sini ada query atau perintah yang bisa memfungsikan tombol delete tersebut, yaitu delete from tbl dosen where NIDN. Nah, artinya menghapus data dari tabel dosen where di mana NIDN dan NIDN. Jadi berdasarkan NIDN yang ada pada dosen. Setelah data dihapus, lalu selanjutnya akan tampil ke menu dosen lagi, tampilan awalnya, yaitu dosen.php. Nah, sebelumnya pada file dosen, nah, ketika kita akan menghapus atau mendelete data dari yang sudah kita isi atau kita simpan, maka akan terdapat suatu konfirmasi apakah yakin atau kita benar-benar akan menghapus data tersebut. Jika yakin, maka data tersebut akan terdelete. Nah, kita langsung saja. Misalnya saya akan menghapus data dari nama Obi. Nah, kita delete dulu. Klik tombol delete-nya. Nah, maka akan muncul di sini sebuah message sesuai dengan file dan juga ID dari si data dosen yang akan dihapuskan ini. Lalu kita delete. Nah, maka di sini akan terdapat konfirmasi apakah kita benar-benar yakin akan menghapus data tersebut. Jika oke, maka data tersebut akan terhapus. Jika cancel, maka
data tersebut tidak jadi dihapus. Atau kita langsung klik OK-nya. Ketika kita klik OK, maka datanya harus terhapus. Nah, ternyata benar, tinggal satu data dari dosen ini, data yang sebelumnya 2 ternyata sudah terhapus. Sama seperti pada CRUD mahasiswa, tentunya pada CRUD ini mempunyai fungsi-fungsi yang sama, yaitu untuk membuat record baru pada database dan melihat atau membaca data database, lalu untuk mengupdate atau mengedit data yang sudah tersimpan di dalam database, dan yang terakhir adalah untuk mendelete atau menghapus data di dalam sebuah database. Jadi, setiap CRUD itu memiliki query dan fungsi yang sama, hanya dibedakan antara file-file yang mendukung atau menampung setiap codingan, yang tentunya setiap entitas memiliki atribut-atribut yang berbeda, contohnya seperti mahasiswa dan dosen, tentunya memiliki atribut yang berbeda. Dan di dalam mahasiswa ini juga bisa kita lihat. Nah, di dalam kita klik dulu mahasiswanya. Nah, tentunya di dalam CRUD mahasiswa juga kita bisa menambah data mahasiswa. Seperti ini kita ambil lagi, misal dengan namanya misal Rere, alamatnya ada di Bekasi, nomor teleponnya 08 itu, lalu jurusannya misalnya manajemen informatika, dan angkatannya misalnya 2020. Nah, sama seperti yang ada pada CRUD pada dosen, ketika kita menambahkan data, tentunya ketika kita klik simpan, maka data tersebut akan tersimpan. Coba kita simpan terlebih dahulu. Nah, simpan. Nah, data tersebut akan muncul, akan tersimpan langsung di dalam database dan juga tampilan dari mahasiswa.php ini. Nah, misalnya kita juga ingin mengetahui nih apakah sama antara fungsi-fungsi ini bisa dijalankan atau tidaknya di dalam menu mahasiswa, atau kita bisa melihat detail atau membaca data dari mahasiswa yang bernama Willy ini. Nah, maaf, jika kita klik detail ini, maka akan dimunculkan data mahasiswa dengan NIM-nya 2019 125101131, namanya adalah Willy, dan di sini ada sebuah file detail. Nah, file detail ini yaitu file yang menampung dari codingan untuk membaca data dari tabel mahasiswa. Dan dengan itunya adalah ID sebagai patokannya atau primary-nya. Kita klik kembali dan kembali ke tampilan mahasiswa.php. Nah, selanjutnya, apakah kita juga bisa mengedit data dari mahasiswa ini? Contohnya kita ambil data dari yang bernama Willy, kita edit. Nah, di dalam edit ini juga tentunya terdapat sebuah file HP-HP yang digunakan atau yang berfungsi untuk menampung data editan dari salah satu atau beberapa data dari database, dan dengan ID yang kita tunjuk, semisal objek atau subjek atau orangnya yang memiliki NIM tersebut. Nah, misal kita ingin menggantinya dengan nama Renaldo.
Nah, maka seharusnya data tersebut bisa kita update. Nah, ketika kita update, nah update atau tombol update ini juga tentunya mempunyai sebuah file yang bisa menampung dari editan data yang telah kita edit ini. Nah, kita klik tombol update-nya, maka akan terupdate atau teredit dari data mahasiswa tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita ingin menghapus data atau salah satu data dari tabel mahasiswa ini, data mahasiswa ini. Kita delete saja yang Renaldo ini, maka akan muncul sebuah pesan apakah yakin akan menghapus data. Jika yakin atau oke, maka akan terhapus data tersebut. Kita klik oke. Nah, ternyata data tersebut sudah terhapus. Jadi pada intinya untuk CRUD memiliki fungsi yang sama untuk membuat record baru, menampilkan atau membaca record atau data dari tabel tersebut, untuk mengedit, mengupdate data yang sudah tersimpan di dalam database-nya, dan menghapus data yang ada pada database tersebut. Hanya saja setiap file harus disesuaikan dengan entitas dan atribut yang kita butuhkan atau kita perlukan saat membuat CRUD data tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kata-kata yang kurang baik. Jadi, untuk PHP dan Bootstrap ini digunakan untuk membuat sebuah grup data, atau lebih tepatnya kita bisa membuat tampilan desain dengan lebih mudah dan efisien menggunakan Bootstrap, karena Bootstrap adalah sebuah framework yang digunakan untuk memfasilitasi para pengguna untuk membuat sebuah desain yang berbentuk PHP dan juga HTML atau CSS yang sudah include, yaitu sehingga outputnya Bootstrap ini adalah sebuah template yang bisa kita gunakan secara open source. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.